Teknologi itu sebenarnya alat bantu untuk memudahkan seorang advokat itu bekerja. Karena saya berangkat dari LBH ya, saya volunteer di LBH Bandung di zaman itu mulai 87. Tentu berbeda dengan sekarang. Di zaman dulu itu kan kita betul-betul belajar dari nol, melayani pencari keadilan tanpa melihat imbalan jasa. Walaupun sebenarnya kalau di Undang-Undang Advokat sekarang 18/2003, honorarium itu bagian yang diatur sebenarnya. Imbalan jasa itu bagian yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat. Nah, di zaman saya dulu ini bukan jadi industri, gitu. Ini semacam lembaga sosial, lembaga pelayanan yang melayani masyarakat tanpa mempertimbangkan atau memikirkan aspek bisnis. Tapi ternyata dalam perjalanannya sekarang ini ternyata bisnis, gitu. Bagi pemula, advokat pemula, saya rasa dia harus menentukan pilihan dia akan bermain di segmen yang mana. Karena bermain di industri hukum ini ada 3 segmen. Dia mau main di level ke bawah, dia mau main di level middle, atau dia mau main di level high. Jadi menurut saya dia punya pilihan. Jangan sampai pilihan dia bertabrakan dengan pesaing-pesaing yang dia nggak mampu hadapi. Kami juga sama. Awalnya kami bermain di level middle, gitu. Kemudian baru kami beranjak ke high. Dunia advokat itu adalah dunia profesi yang paling ketinggalan di bidang teknologi dibandingkan dengan yang lain. Bahkan saya dengan berkelakar ke teman-teman, kita bahkan kalah cepat dibandingkan dengan teman-teman ojek. Mereka udah masuk ke era digitalisasi, kita terlambat, gitu, kalah cepat. Nah, itu yang saya coba ubah. Paradigma teman-teman saya, terutama di kantor di Indolo, kita harus memulai. Misalnya di sini kan kita paperless, di kantor ini kita paperless, nggak ada lagi kertas lah. Semuanya kita gunakan semua digital. Orang yang jago menulis, jago mengolah dokumen, itu gajinya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang cuma pintar ngomong. Ini yang paradigma ini yang mau saya ubah di teman-teman. Nggak perlu lagi banyak ngomong, tapi bekerja dengan dokumen. Itu yang saya harapkan ke depan. Teknologi itu sebenarnya alat bantu untuk memudahkan seorang advokat itu bekerja. Yang bisa mematikan bisnis ini cuma 2. Satu, itu teknologi. Yang kedua, itu hukum. Nah, saya coba paksa teman-teman untuk masuk ke era digital. Dan walaupun ada penolakan, saya berhasil merubah mindset teman-teman yang tadinya konvensional, tradisional, menjadi modern, digital, gitu. Perubahan ini justru membuat kantor-kantor hukum teman-teman itu menjadi lebih maju dibandingkan di zaman dulu.
Di Indolo saya sudah menerapkan digitalisasi di kantor. Tetapi dalam 5 tahun terakhir di periode kedua saya memimpin Kongres Advokat Indonesia, saya juga paksakan untuk mengadopsi teknologi. Saya paksakan supaya organisasi ini menggunakan teknologi digital. Mulai dari database keanggotaan, cara pengajuan pergantian kartu tanda pengenal, kemudian dari pendidikan, ujian, semuanya menggunakan digital, gitu. Dulunya memang ada penolakan, tapi terakhir mereka harus mengakui bahwa digitalisasi di organisasi advokat memang harus diterima dengan baik oleh mereka, diikuti. Kalau enggak, mereka akan ketinggalan. Kita bersyukur KAI jadi organisasi pertama dan mungkin masih satu-satunya yang menggunakan digitalisasi di manajemen organisasi. Kami menyiapkan kongres ini mulai dari pendaftaran, registrasi, ya, kemudian check-in, kemudian voting dan lain sebagainya, pembagian merchandise itu digital. Jadi tidak ada lagi misalnya absen tanda tangan, daftar manual, kemudian konvensional seperti dulu nggak ada. Termasuk voting. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, voting itu semuanya digital. Dan itu kita terapkan karena kita tahu bahwa perangkat kita sudah siap untuk melakukan itu. Dan itu cita-cita saya pertama kali menjadi presiden KAI. Jadi ketika saya berakhir, saya menginginkan bahwa semuanya harus sudah digitalisasi dan saya bersyukur kita berhasil mewujudkan mimpi itu.